Bagaimana hukumnya gosip pada saat berpuasa? Itu apakah akan mengurangi pahala puasa kita? Tonton videonya setelah intro. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman masih diberikan keistiqomahan kembali lagi dengan saya di Google di YouTube channel yang masih bersama Ustaz Taufik, yang kali ini alhamdulillah saya mendapatkan pertanyaan lagi dari teman-teman. Untuk itu sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab, terima kasih sudah setia untuk menonton setiap video yang saya tayangkan, dan terima kasih juga untuk teman-teman atas kesetiaannya, atas pengorbanan like-nya ataupun komentarnya dan subscribe-nya dan lain sebagainya seperti itu. Bagi teman-teman yang masih melaksanakan berpuasa, saya doakan semoga puasanya selalu lancar, rezekinya diberikan kemudahan, dan pahala-pahala yang diberikan Allah pada saat berpuasa atau pada bulan Ramadan itu akan semoga diberikan semua kepada teman-teman. Baik, untuk itu kita akan melanjutkan ke tanya jawab. Ada yang sudah follow mungkin IG-nya Mas Taufik. Saya sampai lupa. Kalau sudah, kita langsung sesi tanya jawab ya. Kita hari ini akan membahas tentang masalah gosip yang itu sering terjadi di lingkungan sekitar, mau di kos-kosan, mau di asrama, mau di pondok, mau di tempat yang lain. Itu sering sekali terjadi orang yang meminjam sesuatu itu tidak bilang ya Mas Taufik. Nah, itu namanya gosip. Ini kita tanyakan ke Mas Taufik, bagaimana hukumnya gosip pada saat kita melaksanakan puasa? Apakah itu akan mengurangi pahala? Bahkan apakah dalam melaksanakan gosip itu membatalkan puasa? Kita dengarkan dari Mas Taufik langsung. Terima kasih. Sebelum kepada hukumnya gosip saat berpuasa, kita perlu ketahui terlebih dahulu gosip itu seperti apa, karena mungkin ada teman-teman yang masih asing dengan bahasa gosip. Ya, gosip. Ya, mungkin bisa di bahasa lain Mas Taufik. Ini gosip itu bisa diartikan sebagai mengambil manfaat dari barang orang lain tanpa seizin orang yang punya. Ya, misalnya contohnya ini yang paling banyak yang sering terjadi ya. Yang sering terjadi baik di pesantren, baik di asrama atau di kos-kosan, yaitu sandal. Ya. Biasanya yang rawan itu sandal. Kita mengambil manfaatnya, kita pakai baik itu dan 1 hari penuh, 2 hari penuh, atau bahkan nggak kembali. Tapi biasanya kalau gosip itu pasti kembali. Cuma kita mengambil manfaatnya tanpa seizin orangnya. Nah, di situ dinamakan gosip. Iya, dinamakan gosip. Hukum awal gosip itu sebenarnya emang haram. Gosip itu haram karena selain kita tanpa seizin orangnya,
bisa dikatakan kita juga dolim sebenarnya. Dolim. Iya. Artinya dolim itu tidak mendapatkan posisi kita, Iya. tidak kepada tempatnya Iya. seperti itu. Padahal kan ya bukan hak milik kita. Bukan, iya. Akan tetapi kita tetap memakainya. Berarti kan kita salah tempat seperti itu. Mungkin karena biasa. Iya, mungkin karena biasa. Akan tapi ketika dikaitkan dengan ada suatu makalah yang mengatakan bahwasanya kebiasaan itu bisa menjadi hukum, Kebiasaan bisa menjadi hukum. bisa menjadi hukum. Akan tetapi perlu digarisbawahi, tidak semuanya masuk kebiasaan bisa dijadikan hukum. Di situ yang lebih ditekankan biasanya kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti itu. Kalau kebiasaan yang buruk maka ya tetap buruk seperti itu. Tetap buruk. Tetap buruk. Artinya tidak bisa disamakan. Iya. Seperti gosip, tidak bisa gosip pas karena udah biasa, terus gak apa-apa. Artinya gak apa-apa. Iya. Jadi tetap haram hukumnya. Jadi secara tidak langsung walaupun kita akrab pun sama teman-teman, terus kemudian selalu pinjam teman sandalnya tanpa bilang, itu tetap dosa, tetap dosa sebenarnya. Dan itu berlaku di hari-hari yang lain juga ya Mas Taufik. Ya, bahkan bukan hanya di bulan puasa, di bulan lainnya, misalnya di hari biasa, tetap berlaku seperti itu. Tetap berlaku. Tapi mungkinkah ya Mas Taufik kalau kita itu tidak berpuasa lalu kemudian gosip itu mungkin tidak berbanding sama dosanya dengan pada saat berpuasa? Ya betul. Mungkin lebih besar ya Mas Taufik, lebih besar pada saat berpuasa. Yang itu efeknya di samping kita mendapatkan dosa, terus di sisi yang lain mungkin pahala puasa kita bisa berkurang. Iya, karena kan gini, ketika kita sudah mengkaitkannya dengan puasa, misalnya di hari sebelum puasa itu misalnya emang hukumnya itu haram, tetapi ketika sudah melaksanakan puasa dan di situ banyak sekali hal-hal yang dilarang, misalnya menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan juga menjauhi sesuatu yang dilarang. Dan puasa itu kan termasuk sesuatu yang dilarang. Jadi sebisa mungkin dijauhi, karena selain juga ya dosa bagi kita, bisa merusak pahala puasa kita. Merusak pahala kita seperti itu. Jadi teman-teman, walaupun kita itu akrab sama siapapun, baik teman, sahabat dan lain sebagainya, walaupun itu dalam tanda kutip rela saling pinjam-pinjam Mustafi. Kalau kita dilarikan kepada konteks yang sebenarnya, hakikat meminjam tanpa izin itu sebenarnya masuk dalam kategori gosip. Ya walaupun ikhlas orangnya, tapi alangkah baiknya itu tetap dijauhi. Akan tetapi gini Mas, ada yang mengatakan misalnya kita punya teman, terus sama teman itu sudah akrab banget. Ya mungkin di awal-awal sih secara simbolis saja. Secara simbolis. Gini, kalau emang gak mau pinjam barangku, udah pinjam apa. Jadi meskipun kita di lain hari, di lain waktu kita pinjam tanpa izin, itu bukan di awal gosip lagi, karena sudah di awalnya sudah ada akad seperti itu. Meskipun kita gak bilang, ya gak apa-apa, karena di awal itu sudah ada akad. Jadi ada bentuk kerelaan, kepada seorang teman ya. Jadi setidaknya kalau ya kita ada teman satu asrama, satu kosan, setidaknya simbolis seperti itu. Ya simbolis ya. Setidaknya untuk menghindari dari bentuk gosip itu, kita itu ayo akad aja, maksudnya saling rela aja. Kalau misalkan barang kita dipinjam sama teman, itu gimana? Mending ada kesepakatan awal-awal biar kita itu terhindar dari yang namanya gosip seperti itu. Oke, mungkin itu saja, cukup jelas tentang penjelasan hukum gosip pada saat berpuasa dan di hari-hari selain puasa. Bagaimana hukumnya sudah Mas Taufik jelaskan. Untuk itu terima kasih sudah menonton teman-teman, dan terima kasih juga sudah mendukung video ini. Semoga kedepannya video ini akan tetap berlanjut, tidak vakum. Dan mohon maaf kalau misalkan di hari-hari terakhir bulan Ramadan, mohon maaf kalau tidak sanggup untuk menayangkan video. Ini juga berbicara tentang keadaan, karena di sini juga mau pulang ke lingkungan masing-masing, sehingga saya sama Mas Taufik bisa jadi di lain hari tidak bersama lagi ya.
Ya, tapi insya Allah semua pertanyaan sudah tuntas Mas Taufik. Sudah tuntas. Insya Allah paling mentok di hari ke-20 seperti itu. Oke, terima kasih. Saya tutup dulu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Akhir kalam. Wassalamualaikum. Oh ya Allah, sumpah masih lupa. Kita tutup seperti biasa dengan keutamaan, yaitu keutamaan malam tarawih ke-19 di malam ke-19. Oke, monggo Mas Taufik. Sampai lupa saja. Jadi orang yang sholat tarawih di malam ke-19 itu mendapatkan keutamaan. Allah itu menjanjikan surga, menjanjikan surga Firdaus kepada orang yang sholat tarawih di malam itu, di malam ke-19 terutama kepada orang mukmin. Perlu digarisbawahi ya, orang mukmin dan orang muslim itu beda. Seperti yang kemarin-kemarin, orang mukmin sama orang muslim berbeda. Perlu dikatakan kembali, dikuatkan kembali. Orang muslim belum tentu mukmin. Orang mukmin sudah pasti muslim. Jadi di mana letak perbedaannya? Ya mungkin letak perbedaannya itu kepada keyakinan kita dan juga perbuatan kita, karena orang muslim itu banyak. Tapi yang memang mukmin itu sedikit. Misalnya kita emang muslim tapi gak puasa, gak sholat, itu benar. Tidak dikatakan orang mukmin. Jadi yang dikatakan orang mukmin itu orang yang muslim terus melaksanakan apa yang diberitakan Allah dan juga menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu mukmin. Ya, jadi di situ Allah menjanjikan kepada orang mukmin surga Firdaus kepada orang yang sholat tarawih di malam ke-19 itu. Siapapun orangnya. Ya, siapapun orangnya. Padahal yang kita tahu surga Firdaus adalah surga yang paling istimewa, yang itu memang paling tempatnya para nabi, para ulama, para tabi'in seperti itu. Nah, dengan melaksanakan sholat tarawih di malam ke-19, insya Allah kita akan mendapatkan pahala itu. Teman-teman, di malam tarawih ke-19 ini kita tahu sendiri apa yang dijelaskan Mas Taufik, pahala yang akan kita dapatkan di malam tersebut seperti pahala apa yang Mas Taufik? Pahalanya itu Allah menjadikan pahalanya mukmin untuk orang mukmin yang sholat tarawih di malam ke-19 menjanjikan surga Firdaus. Menjanjikan, bukan pahala lagi, menjanjikan. Allah itu sudah menjanjikan, yang itu sudah pasti. Allah tidak akan mungkar dengan janjinya. Yang pasti kalau kita melaksanakan malam tarawih di ke-19 itu akan mendapatkan janji tersebut ya, dengan bentuk ikhtiar, dengan bentuk ikhlasan, dengan bentuk niat serta kekhusyuan kita pada saat malam tarawih, insya Allah akan mendapatkan janji Allah sebagaimana yang sudah diterangkan di kitab-kitab seperti itu. Oke. Mungkin itu saja. Seperti biasa, hari ini juga satu pertanyaan. Terima kasih. Monggo teman-teman yang mau bertanya. Ini juga kita dalam posisi kebingungan ya Mas Taufik. Jadi nggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Semoga besoknya ada pertanyaan lagi yang akan kita bahas seperti itu. Itu saja. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Saya tutup dulu. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.